tanpa didinginkan. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Nah, ini saudara, ada dari lembaran plat logam Kuningan, tangan terampil seniman bernama Budi Brasko. Ini menyulap menjadi karya seni kriya logam yang tidak hanya indah dipandang, tapi juga menjadi syarat makna budaya. Nah, seperti di sebelah saya nih, ini adalah beberapa karya yang dimiliki oleh Pak Budi. Nah, tapi lebih lengkap kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Budi yang sudah hadir di studio Kompas TV. Pak Budi, selamat pagi nih. Kayaknya lagi sibuk Pak Budinya nih, digangguin dulu ya Pak ya. Selamat pagi Kak Okta, apa kabar? Baik, Pak Budi, ini lagi bikin apa nih Pak? Ini saya sedang melakukan proses penyeketan. Jadi dari lembaran plat logam Kuningan yang setelah dibuat pola itu kita buat proses penyeketan. Gitu loh. Jadi ini tahap-tahap pembuatan proses lukisan relief logam timbul handmade. Oke, ini mau bikin ikan arwana ya Pak? Bener iya. Gitu. Oke, Pak Budi. Nah ini kan karyanya banyak sekali ya Pak yang ditampilkan. Keren-keren juga. Mulai dari tahun kapan sih Pak mulai berkarya dengan seni logam ini? Iya, sebetulnya kalau saya pribadi itu Kak Okta dari tahun 2007. Cuma memang saya sebagai generasi kedua pelestari talenta keluarga yang sudah menekuni karya ini sejak tahun 2000-an, sejak tahun 80-an ya. Nah, begitu masuk tahun 2000-an, saya berusaha melestarikan karya ini supaya tidak punah dan tetap ada. Oke, nah Pak Budi ini selain yang udah ditampilkan di sini, ada lagi nggak nih Pak yang mungkin mau dikasih lihat juga ke pemirsa Kompas TV? Oke, barangkali yang sementara beberapa karya yang jadi seperti sama-sama bisa kita lihat Kak Okta yang ada di sini ya, memang sebetulnya kami juga membuat karya-karya yang cukup besar, tapi tidak ditampilkan di sini. Ini hanya sebagian karya kami saja. Oke, nah kenapa nih Pak akhirnya memilih untuk membuat seni karya logam ini selain tadi juga melestarikan apa ya yang jadi turun-temurun dari keluarga ya Pak ya? Betul. Iya, gimana ya? Sebetulnya kalau boleh pilih sih saya pengennya jadi pembawa acara atau host gitu. Kayak saya dong. Iya. Cuma kan itu sudah jatahnya Kak Okta ya. Nah, jadi gimana ya? Saya hanya berpikir kalaupun memang ini nggak ada generasi penerus, rasanya nanti lama-lama bisa punah gitu. Tidak ada yang meneruskan ya. Jadi seperti mau nggak mau harus saya deh. Ya sudah, akhirnya pelan-pelan saya belajar ya menekuni ini sejak tahun 2000-an dan eksis dengan nama Brasko Gallery sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007. Oke, Pak, ada kesulitan nggak ketika membuat karya seni logam? Karena kan ini kayaknya prosesnya agak panjang ya sampai menjadi sebuah karya gini. Iya. Waktu awal-awal ya, Kak Okta, yang namanya bikin lukisan relief logam tuh susah ya. Saya dulu pada saat pertama kali malah hampir menyerah ya, karena seperti yang Kak Okta lihat, ini proses penyeketan yang seperti ini kalau meleset sedikit, nah ini hitungannya sudah cacat ya, sudah buang bahan lah. Jadi memang harus hati-hati sekali. Nah, pada saat belajar kan kita tentu banyak kesalahan ya. Aku hampir menyerah deh, dan bahkan pada saat pertama kali saya diberikan modal 3 lembar plat logam, ya sampai lama-lama ya akhirnya sampai nyaris berkarat lah karena susah ya gitu. Karena proses ini perlu kesabaran, ketelitian dan detail terutama pada saat proses penyeketan objek desain. Oke, nah Pak ini bisa berkarat nggak sih Pak? Nah, jadi nanti pada tahap proses pengerjaan karya ini untuk menghindari korosi atau karat itu ada proses yang namanya proses coating. Jadi setelah karya ini jadi itu ada proses coating, baru finishing akhirnya kita buat karya ini dilukis supaya untuk memperkuat objek desainnya. Oke, nah Pak ini yang mau belajar soal logam gak cuma saya tapi ada teman saya, kita panggil dulu kali ya Pak Edwin. Mana nih si Edwin nih Pak? Edwin, ini dia Edwin. Selamat pagi Kak Edwin. Akhirnya kita jumpa juga. Terima kasih. Ya. Saya terpesona sama ada idola saya di depan saya. Idola ya begini. Oke, Bapak tadi sampai jelasin, saya dengar tipis-tipis tadi tentang proses pembuatan, lalu juga ada polis terakhir yang untuk menghindari karatan. Betul. Tapi kalau kita lihat di sini nih, lagi membuat motif-motif arwana. Nah, cara untuk akhirnya nanti ini bisa
realistis yang ada di Jadi depan seperti apa, timbul Pak? gitu, Iya, Pak. jadi timbul-timbul itu Iya. seperti apa, Bapak? Jadi mungkin Kak Edwin ini juga proses penyeketan adalah ini tahap kedua ya. Jadi kalau saya boleh ceritakan misalkan kepada Kak Okta dan Kak Edwin, kita sebetulnya harus misalkan pilih motif desainnya dulu deh. Mau bikin apaan misalkan ya. Nah ini saya sengaja bawakan untuk Kak Edwin dan Kak Okta cari gambar yang simple deh gitu ya. Nah ini saya punya motif bunga. Oke. Ya, motif bunga di sini. Bunga matahari. Iya, nanti Kak Edwin sama Kak Okta bisa coba. Jadi prosesnya adalah kita menentukan desain gambarnya yang mau dibuat apa nih. Setelah itu lembaran plat logamnya ya kita pola dengan desain ini gitu ya. Oke. Pak, ini kok kayaknya agak ribet, bisa gambar kuacinya aja nggak, Pak? Tetap padahal udah dipermudah ya, tapi tetap iya. kompleks. Tapi memang itu yang jadi nilai seni juga ya, Pak ya. Maksudnya Betul. kompleksitasnya juga jadi tambahan Iya. nilai di dalam karya ini gitu ya. Iya. Nah, ini barusan Kak Edwin, aku cerita sama Kak Okta juga bahwa memang dulu sejarahnya pada saat saya belajar ini kan memang tingkat kesulitannya tinggi ya. Jadi perlu kehati-hatian pada saat proses penyeketan. Sebab barangkali berbeda dengan jenis lukisan kanvas misalkan ataupun yang lain, manakala kita ada kesalahan kan Kak Okta bisa ditimpa warna atau apa ya. Nah, kalau plat logam sudah diseket proses penyeketan itu kan akan ada bekas tuh. Jadi nggak boleh salah. Gitu. Oke. Pak, karya yang paling berkesan yang mana, Pak? Mungkin Ada di rumah. ya, di samping karya-karya yang tampil di sini, memang seiring perkembangan zaman dan permintaan relasi-relasi kami, yang paling berkesan barangkali saya pernah mengerjakan satu pesanan ukurannya 1 kali 2 meter. 1 kali 2 Iya, meter. 1 kali 2 meter. Oh, ini Bahkan lebih tinggi ada dari juga kita yang ukuran 176 kali 235 cm. Nah, bedanya dengan karya kanvas nih Kak Edwin, kalau karya lukisan relief logam itu bukan bukan desain yang bukan media yang mengikuti desainnya ya Kak Okta, tapi desain yang mengikuti media. Kenapa begitu? Ukuran plat lembaran logam ini itu kelebarannya hanya 36,5. Oke. Ya, ataupun ada plat logam yang lebih besar lagi, lebarnya 50 cm. Sementara tadi saya bercerita kepada Kak Edwin dan Kak Okta, kita mengerjakan ukuran 1 kali 2 meter loh. Nah, teknisnya bagaimana? Nah, itu disambung plat logam. Tapi bagaimana penyambungan ini tetap tidak tampak, tetap halus dan seolah-olah menyatu dengan objek desainnya. Seperti itu. Oke. Berarti memang yang pertama harus diperhatikan adalah ya pasti desainnya dulu, tapi Iya. mediumnya juga harus dipikirin karena mediumnya mungkin Iya. tidak sebesar itu. Tidak sebesar itu. Jadi desain gambarnya mengikuti medianya nih. Oke. Oke, Pak Budi, selama berkarir menjadi seniman untuk logam ini, udah dipamerin kemana aja nih, Pak? Mungkin ada yang paling jauh juga yang paling berkesan buat Pak Budi. Kalau pameran pribadi mungkin belum. Nah, makanya saya berharap pemerintah bisa memfasilitasi ini untuk pameran ya. Saya curi setar nih di acara Sapa Pagi Indonesia Akhir Pekan. Ya, tapi mungkin beberapa kami pernah mengerjakan untuk keluar di antaranya karya yang tadi yang cukup besar itu untuk ke Washington DC dan untuk ke Los Angeles. Oke. Seperti itu sih. Oke, tapi untuk gimana respons ketika dibawa ke Washington DC, lalu ke Amerika Serikat seperti itu ya? Masyarakat di sana ngelihatnya gimana? Itu hal yang baru atau sebenarnya mereka juga udah ada yang ini kita bisa kolaborasi nih atau mungkin jadinya ngobrol panjang karena mereka juga punya pemahaman jauh tentang kriya seni logam ini. Sebetulnya kalau dari testimoni dari beberapa barangkali memang baru ya, mereka juga baru membuat ini, apalagi pada saat saya memperlihatkan video proses karyanya seperti yang tadi Kak Okta lihat, kita lagi proses penyeketan, nanti ada proses penimbulan relievisasi, dan barangkali mereka sedikit takjub juga dengan alat-alat yang digunakan hanya seperti ini, mungkin seperti yang Kak Edwin lihat ya. Ini apa sih, Pak? Ini pulpen? Itu alat sketnya dari ini alat sketchnya. penjalin rotan dengan alat sket. Iya. Bedanya ini sama yang ada logamnya apa, Pak? Oke, kalau yang ada logamnya ini untuk proses penyeketan. Nah, kalau yang penjalin-penjalin ini nanti digunakan untuk penimbulan relievisasi secara manual. Jadi proses karya kami semuanya dikerjakan secara handmade Oke. sampai timbul. Ini pun handmade kalau kita lihat dari
bekas spidol Makanya ditambahkan ada buat penyeketan ya? harus kreatif juga bikin alatnya. Pak, ini berarti satu karya itu bisa makan berapa lama sih Pak waktunya? Nah, tergantung motif dan ukuran nih. For example, saya kebetulan misalkan di acara kita tentu mungkin nggak bisa dari proses awal sampai jadi ya Kak Edwin ya. Jadi makanya kenapa mungkin size juga saya bawa yang kecil dan karena proses karyanya Kak, ini menggunakan beberapa ada bahan kimia juga yang tidak mungkin saya lakukan di dalam studio. Jadi nanti saya akan perlihatkan tahapan proses karya pembuatan lukisan relief logam ini. Bisa Kak Edwin dan Kak Okta coba, tapi barangkali ada beberapa tahap yang kita lewati. Seperti itu. Oke. Iya. Nah, Bapak, tapi terkait dengan semua karya yang ada di sini nih. Yap. Kira-kira dari semua proses pembuatannya, bahkan dari awal kalau kita tapak tilas ke awal lah gitu, Bapak akhirnya tercemplung ke dunia untuk membuat karya-karya luar biasa ini, ada punya cerita sendiri nggak sih Pak? Mungkin boleh di-share nih. Gimana ya? Tadi seperti saya sampaikan ke Kak Okta juga mungkin proses awal ini kan saya sebetulnya nggak minat Kak Edwin. Saya tadi bilang sama Kak Okta pengennya jadi host aja deh, jadi pengacara. Biar nanya-nanya aja ya Pak ya. Kita nih. Bareng kita ya. Nah, karena apa? Ini proses karya ini dibuatnya cukup sulit ya. Tapi sejak remaja saya berpikir maksudnya kalaupun tidak ada yang meneruskan talenta keluarga besar saya ini, nanti siapa keberlanjutannya ya. Jadi kalau mungkin zaman dulu ya Kak, kita kenal ada empu ini, empu itu yang memang membuat keris, dan itu kan memang tradisional ciri khas Indonesia. Iya. Jadi di Cirebon juga ada satu empu Budi Brasko Kak. Atau ini menyambung empu Edwin bisa juga ya. Pak, nah sebetulnya kalau seniman dari karya logam ini tuh udah banyak belum sih Pak? Soalnya kalau kita lihat kayak belum ini ya, belum common gitu orang untuk membuat seni seperti ini. Nah, kalaupun di acara ini sudah berapa nih yang hadir barangkali mungkin? Berapa kalau seni logam? Iya. Dalam salah satu Zoom meeting dengan salah satu senior kolektor dikatakan bahwa katanya pengrajin logam di tanah air itu sudah langka. Ya, mungkin di beberapa daerah kita masih bisa temukan sih Kak. Mungkin kalaupun Kakak walking around ke daerah Jawa Tengahan gitu ya, kan ada juga yang bikin patung ataupun lampu-lampu hias, atau barangkali mungkin juga kerajinan serupa ada, tapi mungkin barangkali teknis proses penggarapannya yang memang berbeda. Seperti itu sih. Nah tadi karena untuk senimannya juga semakin sedikit pun tadi dinyatakan kalau ini ada termotivasi dengan melanjutkan warisan keluarga. Nah anak-anak Bapak atau mungkin yang generasi mudanya itu sudah mulai belajar belum nih? Atau mereka lebih kepada kayak oh iya ketika lagi mungkin bosan saja atau gimana Bapak? Iya, barangkali kalaupun ke anak-anak juga sudah saya mulai ajarkan ya. Jadi secara teknis mereka sudah paham bagaimana pembuatan proses karya ini. Tapi mungkin ke sifatnya yang lebih ke profesional mungkin belum. Oke. Iya. Nah tadi udah disebutkan ada alat-alat di sini. Tadi juga kita tahu nih apa yang melatar belakangnya dari motivasinya Bapak. Pak boleh gak nih ditunjukin supaya ini kan di sini kita udah bisa lihat arwananya udah ada yang nimbul-nimbul nih. Ada yang pola ya. Nah itu biar nimbul-nimbul gitu gimana tuh Pak cara Pak? Mungkin kasih lihat Pak yang di bagian sini yang belum timbul. Oke. Untuk bisa kira seperti ini bagaimana Pak? Mau lanjut yang ini atau start dari awal? Saya berikan opsi sama Kak Okta sama Kak Edwin nih. Kalau misalkan dari awal, saya sudah siapkan medianya untuk Kak Edwin atau Kak Okta bisa coba. Ya. Oh gitu. Nah mungkin kalau sekarang Pak Budi dulu nih Pak. Boleh. Ya. Jadi ini kan tadi sudah pola desain sudah ada. Nah ini namanya dilanjutkan proses penyeketan. Jadi desain yang sudah tertuang di atas lembaran plat logam, kita sket menggunakan alat sket ini ya. Nah ini ada motif kayak sisik-sisik ikan arwana nih. Nah, saya perlihatkan. Kak Okta bisa lihat? Ini harus ditekan gitu juga ya Pak? Iya. Oh. Nah ini ditekan, tapi kita kira-kira aja nggak usah terlalu. Ini namanya proses penyeketan. Jadi menyalin pola yang sudah disalin di atas lembaran plat logam. Ini kita sket supaya plat lembaran logamnya terbentuk pola yang sudah dipilih tadi. Nah misalkan contoh ini proses penyeketan anatomi sisik dari ikan arwana. Nah, hasilnya kita lihat ya, Kak Edwin ya, dari belakang ya. Ya. Nah, ini hasil penyeketannya bisa Kak Edwin lihat. Jadi sisik-sisiknya sudah terbentuk. Oh iya betul.
Oh, dengan seket itu bisa. Nah, ini untuk menambah dimensi juga bisa menggunakan alat yang lain, ya, betul Pak ya? Iya, untuk menambah dimensinya supaya ini lebih relief ya, lebih timbul. Itu nanti kita ada proses penimbulan relievisasi menggunakan alat-alat penjalin. Ini setelah yang nanti semuanya sudah diseket. setelah semuanya sudah diseket. Dan masih ada proses sket balik namanya, Kak Sket Edwin. balik. Nah, sket balik itu seperti apa? Ini mungkin pemirsa juga bisa lihat sudah garis-garis sketnya sudah ada. Tadi kita sket depan, sekarang kita sket belakang ya, Kak. Nah, ini penyekatan Ya ampun, belakang. ternyata emang ini apa ya, relatif rumit ya bisa Iya, dibilang. prosesnya satu karya. panjang. Hah? Betul, Nah, ini penuh proses ketelitian. Penyekatan dari belakang, ya. Kita coba pelan-pelan biar Kak Edwin sama Kak Okta bisa lihat. Ini benar-benar zero mistake ya gitu, nggak Oke. boleh sampai salah. Tapi kalau memang salah pun berarti jadi bagian dari karya seni Iya, itu gimana sendiri dong ya Pak Pak ya? kalau salah gitu. Ya, sebetulnya idealnya kalau untuk proses penyeketan 100% ya. Nah, ini makanya pada proses penyeketan itu, misalkan begini, Kak Edwin bertanya, misalkan untuk yang belum mahir, ini kita jangan sampai putus-putus gitu nyeketnya, tapi satu kali tarikan nafas, ulasnya gitu. Jadi saya contohkan, iya. Nah, seperti ini. Ulasnya satu kali tarikan nafas gitu. Oke, ini jadi makin timbul nih Okta nih, kelihatan nih. Iya ya. Pak, sampai bisa dari kertas terus muncul di logam ini, itu Ya. gimana sih Pak caranya? Kayak ini kan kayak ada bekas-bekas apa, Iya, kayak pulpen gitu ya? bekas. Apa gimana tuh Pak? Nah Tadi ini. menggunakan karbon. Oh, ya. pakai karbon. Nah, ini Kak Edwin, yang tadi sudah di sket balik, tampak Oh, iya, ya, saya betul. perlihatkan ke pemirsa ya. Ya, nah ini yang sudah di sket balik tadi. Tuh, jadi dimensinya lebih Jadi timbul. lebih timbul gitu ya Pak ya? Timbul ya. Ini belum kita proses penimbulan relievisasi, tapi sudah membantu objek desainnya sudah bisa lebih relief. Wah, ini kita jadi tertarik, boleh belajar mungkin abis ini sama Bapak? Boleh coba. Langsung kita Iya. coba ya sekarang ya di Sapa Indonesia Akhir Pekan ya. Oke. Oke, tapi kita tunggu usai jeda ini dulu ya saudara ya. Tetap bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, dan saudara, seperti tadi sudah dikatakan Edwin, kita kan mau belajar ya Win ya. Yes. Karena setiap hari ada pembelajaran buat kita di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, kita mau belajar untuk membuat ini ya, menyeket Iya. bunga matahari. Yes, Ya. start from scratch gitu ya. Iya. Silakan Bapak boleh di Gimana nih Pak? bimbing Oke. kami. Step by stepnya. Nah, ini seperti tadi yang sudah saya ceritakan, sengaja saya siapkan untuk Kak Edwin dan Kak Okta. Oke. Ini kita menyalin desainnya di atas lembaran plat logam ya pemirsa. Ini plat lembaran logam yang sudah tadi kita pilih desainnya untuk Kak Edwin dan Kak Okta. Ya, selanjutnya adalah kita bisa pakai ballpen ataupun ini untuk membuat polanya. Jadi kita ikutin gambar ini sesuai ini saja ya, sesuai garisnya. Nah, siapa dulu yang mau coba? Edwin Kak Okta dulu. dulu Boleh. atau? Iya. Nah, Kak Edwin nih kasih lihat ya. Ini bagaimana sudah Oh, terlihat ya iya, kalau Oh dari iya, cahaya. iya biru-biru betul, gitu Pak ya, betul. ada Oke. garisnya. Oke. Ini sudah 3 titik ini ya, 3 garis ini. Boleh dilanjut. Oke, Silakan. siap. Oke, berarti memang kalau misalnya mau mesen gitu nggak bisa buru-buru ya Pak, itu tadi ya, Iya, bisa ada Kak. yang sampai 1 minggu gitu. Betul, 1 minggu bahkan 1 bulan tergantung dari detail, motif dan ukuran. Oke Pak, ini Iya. kalau saya lihat ini di depan ada yang diwarnain. Nah itu berarti ini memang bisa diwarnain, apa warnanya itu kan khusus atau pakai apa Pak? Iya, pewarnaannya menggunakan cat logam, Kak Okta. Jadi setelah ini diproses coating dan ada proses outline, baru kan dilukis lagi ya. Jadi sebetulnya pekerjaan kami perpaduan antara membuat kriya dan proses melukis gitu. Jadi untuk finishingnya kita memperkuat objek desain itu dilukis lagi menggunakan cat logam. Oh, oke, Iya. makin lama lagi tuh Pak prosesnya. Betul. Iya. Oke, Edwin, bisa Win? Bisa dong. Dulu nih saya pernah belajar melukis loh. Oh gitu? Pernah Lukis apa, Win? pernah ngeles tapi komik ya. Les gambar komik. Ini agak-agak memang seperti realistis seperti ini tuh jadi tantangan tersendiri karena detailnya harus sesuai, dan ini kan kelopak bunga berarti harus senatural mungkin gitu ya Pak ya. Iya. Kalau pengen membuat karya yang Pulasnya seperti ya, bagus. Betul. pulas betul. luasnya. Betul.
barangkali nanti kita coba hanya bagian dalam saja boleh. Selanjutnya Bapak. Siap. nanti ada proses penyeketan. Oke. Pak Budi, ini kan menggunakan logam, ada nggak Pak tantangan tersendiri yang dihadapi ketika membuat karya dengan logam? Apakah itu misalnya kayak tadi misalnya nggak boleh sampai tidak salah? boleh salah ya. Apa lagi, Pak? Terus ukuran, ya kan. Jadi bagaimana misalkan Kak Okta mau pesen nih, ruangannya sudah disetting interiornya. Ukurannya di luar pakem ukuran logam agak kesulitan kita. Jadi karena desainnya yang mengikuti ukuran plat logam. Seperti itu ya. Bapak sudah. Oke. Nah, luar biasa sekali nih hasilnya. Siap. Pemirsa bisa lihat ya. Nih hasil karya Kak Edwin nih menyalin pola gambarnya sudah bisa terlihat di sini. Nah, Ini barbuknya. Pak, ini masuk karya seni apa sih Pak kalau logam nih? jadi Murnika atau apa? Ya. Souvenir? kalau untuk aplikasinya banyak, selain untuk wall dekoratif ya, untuk hiasan dinding juga kami mengerjakan untuk souvenir ataupun plakat, tapi relief ya tetap kerjaannya. Nah, jadi di sini juga ada contoh kecil plakat relief juga kami kerjakan. Iya. Ini ada di depan. Ini motifnya motif Balai Kota Cirebon. Balai Ya. Kota itu kayaknya lebih susah lagi ya Pak, karena kecil-kecil Karena banget kecil. ya. Iya. Oke, ini selanjutnya apa lagi Pak berarti? Selanjutnya kita akan memasuki proses penyeketan. Tapi Pakai untuk ini? yang mudah mungkin Kak Edwin bisa coba pakai Pakai ini dulu ya. Yang Itu masih lagi. kecil. Ya. Boleh. Nah, saya contohkan dulu Kak Edwin dan Kak Boleh, Okta. boleh Bapak. Pola yang sudah tadi Kak Edwin buat, kita akan melakukan penyeketan ya. Jadi 1 kali tarikan nafas kalau bisa ulesnya gitu ya. Nah, ini saya contohkan, kita tahan sedikit. Nah, Iya kita lah, ngikuti langsung pola berbeda ya. Langsung Ya. timbul dia. Oh iya, Karena memang harus Oke. pakai tenaga sedikit berarti ya Pak? Iya, sedikit aja, asal nggak usah jangan banyak-banyak. jangan tenaga dalam ya Win, ntar bolong. Oke. Iya. Oke, Pak, ini jenis-jenis logamnya tuh ada berbeda nggak sih Pak? Silakan. Kalau Kak yang Edwin atau digunakan? Kak Siap, Okta yang boleh mau? saya lanjutkan Iya. sedikit. Logam kita bisa menggunakan plat logam kuningan atau plat logam tembaga. Jadi kalau ini kan warna bronze ya, warna kuningan, warna brass. Nah, kalau untuk tembaga bisa juga digunakan. Balik lagi ke selera sebetulnya sih, tergantung seleranya. Tapi untuk tembaga mungkin seperti motif-motif klasik lebih pas. Kalau misalnya kayak apa ya Pak ya, silver, aluminium gitu? Aluminium tidak digunakan Oh, nggak karena digunakan. sifatnya kurang liat ya. Jadi kalau untuk proses penyeketan Kak Edwin akan sulit sekali kalau ketemu aluminium. Dia kesat gitu loh. Nah, tapi kalau ini lebih lunak. Oh, iya. Oke, mungkin di sini biar nggak ngobrol-ngobrol dong nih. Gantian Bapak ngobrol Cuma sama nanya saya. Ayo silakan nih Banyak Kak mau Edwin. Iya, nah Ya, nyobain saya contohin nih. lagi ya. Tadi seperti nih, ini hasil karyanya Kak Edwin nih. Tuh. Jadi meskipun ini dia sudah bagus sekali nih, baru pengalaman pertama ya. Sudah luar biasa nih Kak Edwin. Oke. Nah, Jadi saya nih Pak. Jangan buat kuaci ya Pak ya. Kita buatnya bunganya dulu. nah, ini Oke. pelan-pelan aja nggak apa-apa, nggak usah terlalu neken. Ya, silakan Kak Okta Pak, coba. pressure loh Pak. Tapi Pak pernah ada gak sih Pak? Yap. Mungkin di sini itu yang menarik adalah terkait dengan seniman-seniman ini itu pasti punya blok seperti itu, kreativitas gitu. Pasti kadang-kadang ada aja. Nah, gimana Iya. cara menghadapinya? Ya, gimana ya? Mungkin kalau untuk inspirasi baru, memang mungkin motif-motif yang terbaru juga kita literasi-literasi baru ya, browsing ataupun apa, terutama berkaitan dengan tematikal barangkali. Oke. Ya, tapi mungkin ada kreativitasnya tidak langsung kita misalkan nemu dari Google misalkan inspirasinya, ataupun pada saat kita ngobrol kayaknya bikin ini bagus ya. Jadi terus berkembang. Prosesnya pokoknya banyak referensi, pun banyak ngobrol, banyak diskusi sama teman-teman, sama keluarga juga ya Pak ya. Iya. Pak, nah ini ada berbagai macam karya yang Bapak bawa di sini. Iya. Ada yang sebelah kiri, di Iya. tengah ini ada lukisan realistis dari manusia seperti itu ya. Iya. Di sini juga ada plakat. Nah itu Plakat. harganya, mungkin boleh tahu gak Pak, range harganya itu berapa? Di Iya. berapa jika ingin nantinya request, dan pastinya tergantung kerumitan, tergantung tergantung ke ukuran, kompleksitas. tergantung detail ya. Tapi range harganya di berapa Bapak? Nah, dalam hal ini kami Brasco Gallery mungkin lebih misalkan harga-harga yang terjangkau itu untuk motif-motif kaligrafi mungkin starting from 1 million ya. Karena kami berharap maksudnya
khususnya misalkan ke keluarga-keluarga Muslim juga ada kaligrafi sebagai simbol identiti dan syiar kami kepada masyarakat juga sekiranya bisa memiliki karya kami relief handmade tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Oke. Iya. Oke. Iya. Sip. Nah, ini udah selesai, Okta. Kita lihat nih. Udah jadi. Nah, ini di hasil karyanya Kak Okta sudah cukup baik. Oke. Iya. Terima kasih banyak Bapak sudah diajarin. Tapi ngomong-ngomong Kak Okta, Iya, Pak. Kak Edwin, saya ada karya yang terlupa ditampilkan di sini nih. Jadi, bisa minta tolong ya? Bisa minta tolong. Oke. Boleh. Ini dia nih. Ini Dengan dia. apakah Oke, ini Terima dia? kasih banyak. Ini boleh kami pegang satu-satu mungkin Bapak? Oh iya, Ditaruh di silakan. sini nggak apa-apa nih. Ya, taruh di sini Namanya dulu ya. Oke. Yang mana dulu Pak yang boleh dibuka nih Pak? Nah, kalaupun ini kita di bawah dulu ya. Oke, boleh, boleh. Biar surprise ya Pak. Itu surprise. Wah. Iya. Ini Mungkin jangan keren dihadapkan ke banget. pemirsa dulu. Nanti Oh my silakan God. Oke. Kak Okta yang pegang. Nah, ini Kak Edwin. Okta pegang. tahan, oh my god. Ya. Nah, nih Oke. kita perlihatkan ke depan. Yuk. Okta aku pilih lebih bagus lagi. Ayo Kak Edwin. Mangga, Kita ke depan dulu, Ya, kita ke silakan. depan dulu. Oke, kita- Ini kita excited karena memang sebagus itu Bapak di tengah Iya. Pak, boleh Pak? Ya. Oke, jadi untuk pemirsa di rumah, saya sengaja ini sembunyikan karyanya dari Kak Edwin dan Kak Okta supaya pemirsa di rumah juga bisa ikut penasaran ya kira-kira Betul. karya apa yang sengaja kami buat sengaja jauh-jauh dari Cirebon ke Kompas TV untuk diperlihatkan kepada Oke. pemirsa. Biar kita nggak minder juga ya Pak buat bunga sama yang begini. Oke. Jadi aku dulu kali ya. Iya boleh. Ya, 1, 2, 3. Wih, Iya. Kompas TV. Bagus sekali. Nah, Shiny tuh. Ya. Tuh, tapi yang ini lebih hebat lagi. Gue ngeliatnya. Ini dia giliran Kak Edwin. Wah, ini bagus banget nih. kantor kita. Menara Kompas nih. Ada sosial medianya kah Pak atau kemana kalau misalnya Iya. mau kepoin ini? Boleh nanti bisa ikuti di Instagram Brasco Gallery Official ataupun saya juga aktif di LinkedIn ya. Jadi bisa di LinkedIn dengan nama Budi Brasco. Ya. Budi Oke, Brasco. berarti langsung menghubungi Oke. Pak Budi Brasco. Terima kasih Siap. banyak Terima kasih Pak banyak, Budi. Pak Budi. Semoga Terima kasih. karya-karyanya semakin Kak bisa Edwin. menjadi berkat bagi semua Iya. orang. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih Pak Budi. Terima Nah, kasih. kayaknya nanti kita sambil melanjutin bunga matahari tadi ya itu udah Betul. supaya nggak jadi kuaci. Tapi kita harus tutup dulu programnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Twin Chan bersama Pak Budi di sini. Sampai jumpa Sampai jumpa. di Sapa Indonesia akhir pekan berikutnya.